Selamat datang di video pembelajaran tentang pembudidayaan terumbu karang yang dikembangkan dengan program Bioro. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian Bioro, langkah-langkah pembudidayaan terumbu karang dengan program Bioro, dan manfaat pembudidayaan terumbu karang. Sebelumnya, perkenalkan saya Risma Dewi, dan pada sore hari ini saya sudah berada di Karang Lestari, Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Berhubung saya sudah ada di sini, ada baiknya kita berbincang-bincang terlebih dahulu dengan pengelola dari Karang Lestari ini. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya Risma Dewi, Pak. Di sini saya ingin menanyakan tentang pembudidayaan terumbu karang yang dilakukan dengan program Bioro. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu Bioro? Karena sebagian besar masyarakat itu pasti terdengar asing dengan kata Bioro. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, kata Bioro itu istilahnya dua ya, bio dan rock. Bio berarti hidup, rock berarti batu karang. Jadi dengan sistem Bioro kita menghidupkan batu karang dengan island listrik. Ya, tetapi island listrik ini island listrik tegangan rendah, tidak berbahaya bagi lingkungan, tidak berbahaya bagi manusia. Begini Pak, saya menanyakan tentang kata Bioro. Apakah ada makna dari kata Bioro tersebut? Kenapa pembudidayaan terumbu karang ini harus dinamakan dengan Bioro? Kenapa tidak program yang lain? Nama Bioro itu adalah nama paten yang diberi oleh dua profesor, yaitu Profesor Rolf Hilbert dari Jerman, dia sudah almarhum, dan Profesor dari biologi Tom Guru dari Jamaika. Dia yang membawa ke Indonesia, dan itu sudah paten, kita tidak bisa ubah. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang melatar belakangi pembudidayaan terumbu karang ini dilakukan di Desa Pemutaran? Mungkin bisa dijelaskan? Latar belakang untuk teknologi Bioro, pada tahun 2000 kondisi laut di Pemutaran, khususnya terumbu karang, itu sangat rusak. Itu penyebabnya karena masyarakat tidak mengambil ikan tidak ramah lingkungan, yaitu menggunakan bom dan potasium. Dan juga pada tahun 1999 itu pemanasan global, sehingga terumbu karang di Desa Pemutaran atau di tempat-tempat lain sebagian besar rusak, sehingga pada tahun 2000 kedua profesor itu membuat percobaan di Desa Pemutaran, sehingga beberapa bulan kemudian pertumbuhan karang yang dia tanam, yang dia pelihara, pertumbuhannya lebih cepat dan lebih sehat. Daripada itu, masyarakat di sini, pengusaha, kita berkumpul bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan tempat ini, dan kita membangun Bioro yang lebih banyak. Nah, pertanyaan terakhir, segala sesuatu itu pasti ada kendala yang dihadapi, baik itu besar maupun kecil. Apakah ada kendala yang dihadapi selama pembudidayaan terumbu karang dengan program ini? Untuk halangan ya, agar kita permasalahan untuk di Bioro, itu permasalahan paling rentan adalah tidak seimbangnya ekosistem yang ada di laut. Contohnya, sistem Bioro itu memerlukan tempat yang aman, yang nyaman, ya, dari ulah manusia ataupun binatang-binatang lainnya, dan juga bisa disebabkan oleh kondisi air yang keruh dan banyak
lumut-lumut yang hidup lebih cepat daripada terumbu karang, sehingga terumbu karang yang kita tanam itu bisa ditutupi oleh lumut-lumut tersebut. Nah, dari tidak keseimbangan ekosistem tersebut, jadi biorok itu mempersulit untuk bisa dikembangkan. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Pak ya. Terima kasih. Nah, itu tadi sedikit perbincangan dengan Bapak Komang Astika selaku pengelola Karang Lestari dari Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah dalam pembuatan biorok, dan untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan terumbu karang yang dikembangkan dengan program biorok yaitu: pertama, mengobservasi daerah yang akan menjadi tempat peletakan struktur biorok. Kedua, dibuat desain yang sesuai dengan kondisi situs peletakan biorok. Ketiga, ram besi non-galvanisasi dilas membentuk struktur sesuai desain. Keempat, struktur yang telah selesai kemudian diangkut dan diletakkan ke situs biorok. Kelima, sistem arus listrik tegangan rendah dipasang pada struktur menggunakan kabel yang tahan air. Keenam, pecahan terumbu karang yang masih hidup dikumpulkan sebagai bibit dan ditempatkan pada struktur. Dan langkah terakhir, listrik dibiarkan terus mengalir dan deposit mineral mulai terbentuk. Deposit ini terbentuk kira-kira 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan kondisi pengendapan normal dan memperkuat struktur biorok. Tadi langkah-langkah dalam pembuatan struktur biorok. Selanjutnya ada pun manfaat dari pembudidayaan terumbu karang. Untuk itu, mari kita simak tayangan berikut ini. Adapun manfaat dari pembudidayaan terumbu karang yaitu: pertama, meningkatnya sumber ikan dan makanan laut lainnya yang mengandung protein tinggi. Kedua, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus. Ketiga, meningkatnya sumber penghasilan bagi nelayan, seperti tangkapan ikan. Keempat, meningkatnya kekayaan pariwisata bahari yang berdaya jual tinggi, seperti memancing, menyelam, dan snorkeling. Kelima, meningkatnya sumber kekayaan laut yang bisa digunakan sebagai obat-obatan alami. Keenam, pembudidayaan terumbu karang sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian. Untuk kesekian kalinya diadakan sebuah event penurunan struktur biorok di Karang Lestari pada hari Kamis 4 Desember 2014. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. You and me belong as one. Remember Tatwamasi, foundation to harmony. Event penurunan struktur biorok yang dilaksanakan pada hari Kamis 14 Desember 2014 merupakan pertemuan wali kota dan bupati pesisir sekawasan Coral Triangle yang juga dihadiri oleh Cekek Bagus Kabupaten Buleleng dari tahun 2009 sampai 2014
serta para staf Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol. Event ini diselenggarakan oleh Ibu Susi Pujiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Namun pada hari yang berbahagia tersebut, beliau berhalangan hadir karena ada sesuatu dan lain hal. Sebagai pembuka acara, diisi dengan sambutan dari Bapak Igede Mudita selaku Kepala Desa Pemutaran dan Bapak Agung Prana selaku Ketua Yayasan Karang Lestari Desa Pemutaran, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng. Adapun sesi pelepasan ikan ke pantai yang disaksikan oleh para undangan yang hadir. Selanjutnya, acara puncak sekaligus acara terakhir, yaitu penurunan struktur biorok ke dasar laut oleh tim biorok Karang Lestari, Desa Pemutaran, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng. Kesan kami sebagai tim Biorok atas kegiatan adik-adik dari Undiksa ini sangatlah positif karena kami di samping membuat terumbu karang yang lebih bagus di kawasan perairan Pemutaran, juga ini adalah tempat edukasi, di mana tujuan edukasi adalah untuk memberikan suatu pemahaman terhadap apa sih fungsi terumbu karang dalam kehidupan kita. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan ini saya harap adik-adik mahasiswa bisa memberikan sesuatu yang positif kepada rekan-rekannya atau teman-temannya agar bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Itu saja. Nah, demikianlah tadi video pembelajaran tentang pembudidayaan terumbu karang yang dikembangkan dengan program Biorok yang dilakukan di Karang Lestari, Desa Pemutaran, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Okay, good.